dan juga teman-teman. Dan sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Srifa Mareta. Saya Indah. Saya Febian Kedua. Saya Rayu Putrima. Saya Siti Aisyah. Saya Rinda Karina. Di sini di pertemuan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang pronouns, simple present tense, dan verbal question. Yang pertama itu adalah pronouns. Apa sih pronouns itu? Pronouns itu adalah kata ganti yang merupakan atau yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau non dalam bahasa Inggrisnya. Nah, pronouns memiliki 5 fungsi. Yang pertama itu ada untuk menggantikan orang atau benda pada posisi subjek atau subjek pronouns. Yang kedua, untuk menggantikan orang atau benda pada posisi objek atau objek pronouns. Dan yang ketiga, ada untuk menunjukkan sifat kepemilikan dari suatu benda atau posisi adjektif. Yang keempat, ada sebagai kata ganti kepemilikan atau posisi pronouns. Dan yang kelima, untuk menjelaskan suatu yang dilakukan untuk dirinya sendiri atau refleksi pronouns. Nah, untuk objek pronounsnya sendiri, itu objeknya untuk menggantikan orang atau benda pada posisi objek. Nah, hal-hal yang kalimat yang perlu kita hafal, contohnya ada me, you, use, them, her, him, sama it. Kalau it itu untuk kata ganti benda atau hewan. Contohnya Emily know me, Emily know you, Emily know use, them, her, dan lain-lain. Nah, kalau untuk subjeknya sendiri itu untuk menggantikan orang atau benda pada posisi subjek. Nah, kalau subjeknya, kalimat yang harus kita hafal itu ada I, you, we, they, she, he, sama it. Nah, biasanya itu digunakan di depan kalimat kayak I know Emily, you know Emily, we know Emily, they know Emily, sama kalau it itu it is nice. Itu digunakan di depan. Dan selanjutnya ada possessive adjective. Possessive adjective itu tidak digunakan untuk mengganti kata benda, tapi digunakan untuk penjelasan sederhana tentang sifat kepemilikan suatu benda. Terus possessive adjective itu digunakan dengan pola berikut, Yaitu are and is plus not plus adjective. Contoh kalimatnya they are not students. Bentuk kalimatnya yang verbal rumusnya do or does plus subject plus verb. Contoh kalimatnya do you like him. Yang nominalnya rumusnya to be, yaitu are is plus subject plus adjective or noun. Contoh kalimatnya are you happy now. Udah jadi bersiap. Untuk menceritakan suatu aktivitas yang dilakukan berulang-ulang atau diketahui atau kebiasaan habitually. Untuk menjelaskan fenomena alam yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau geografi yang merupakan kebenaran fakta atau general truth. Untuk menjelaskan segala sesuatu yang permanen, misalnya tempat tinggal, pekerjaan, kemampuan, dan sebagainya. Untuk mengekspresikan opini, ide, persetujuan lain-lain dengan menggunakan kata kerja statif atau static form. Oke, selanjutnya di sini ada WH question. WH question adalah kelompok atau kumpulan sejumlah kata tanya yang berfungsi dan banyak digunakan untuk menanyakan tentang sesuatu atau hal kepada orang lain. Terus di sini ada rumus-rumus WH question juga. Nah, yang pertama itu WH question dengan auxiliary verb. Yang pertama WH atau WH plus auxiliary verb to be-nya itu do sama have plus subject plus main verb plus tanda tanya. Contohnya, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Terus WH question dengan modal auxiliary verb. WH plus modal auxiliary. Contohnya itu kayak can, could, will, would, dan shall, should, may, might, atau must. Ditambah subject plus main verb plus tanda tanya. Contohnya itu when will the concert start? Artinya kapan konsernya dimulai? Terus yang ketiga ada WH question tanpa modal atau auxiliary verb. Nah, itu rumusnya WH plus main verb plus tanda tanya. Contohnya
Who won the game? Artinya siapa yang memenangkan permainan? Oke, setelah ada rumus dari equation, di sini ada jenis-jenis dari equation. Yang pertama itu ada what itu artinya apa? Untuk menanyakan informasi dari suatu hal. Contoh kalimatnya biasanya yang sering kita dengar itu ada what is your name. Lalu setelah itu yang kedua ada where itu di mana? Untuk menanyakan lokasi atau tempat. Contoh kalimatnya itu bisa where is your home. Yang ketiga itu ada when itu kapan, untuk menanyakan waktu. Contoh kalimatnya itu ada when does the bus arrive. Selanjutnya ada why itu kenapa, untuk menanyakan alasan. Contoh kalimatnya ada why do you have cats. Lalu selanjutnya ada who itu siapa, yang artinya untuk menanyakan orang. Contoh kalimatnya ada who is that girl. Lalu setelah itu ada how itu bagaimana, untuk menanyakan bagaimana cara sesuatu dapat dilakukan. Contohnya how did you meet your best friend. Lalu yang terakhir itu ada how many, seberapa banyak, yang artinya menanyakan seberapa banyak jumlah dari sesuatu yang bisa dihitung atau countable nouns. Contohnya, how many rabbits in the cage. Baik, dari presentasi yang kami presentasikan, kami membuka pertanyaan dulu, silakan. Can you tell me the difference of possessive pronoun and possessive adjective? Perbedaan antara possessive pronoun sama possessive adjective. Thank you. Ada lagi? Ada lagi? Belum jawab pertanyaan pertama. Ya, benar. Pada umumnya kita tahunya kan ada 5 lawan 1 aja. Tapi sebenarnya masih ada lagi, yaitu what, where, why, who, whom, whose, when, which, and how. Ya. Yang tadi udah dijelasin di PPT, saya bakal nambahin, itu ada which itu yang mana, yang tujuan untuk menanyakan dari kepastian sebuah pilihan. Contohnya adalah which dress is better for me. Lalu ada whom, yang artinya itu dengan siapa. Tujuannya menanyakan orang, di mana orang yang dimaksud. Contoh kalimatnya itu ada whom are you going to meet. Lalu selanjutnya ada whose, yang artinya punya siapa, yang tujuannya untuk menanyakan orang mana yang memiliki situasi. Contohnya whose car is that, whose bag is it. Lalu ada juga how often, seberapa sering, yang tujuannya untuk menunjukkan kebiasaan seseorang. Contohnya how often you go to school in a month. Lalu ada how far itu seberapa jauh, tujuannya menanyakan seberapa jauh jarak yang ditempuh. Itu contoh kalimatnya ada how far do you understand the lesson. Lalu yang terakhir itu ada how much. How much itu sama seperti how many, artinya seberapa banyak. Cuma bedanya kalau how much itu untuk menanyakan jumlah dari sesuatu yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Contohnya how much star in the sky. Pertanyaan kedua yang nanya perbedaan possessive pronoun sama adjective. Kalau untuk possessive pronoun sendiri itu kata ganti orang yang menunjukkan kepemilikan atau suatu benda. Biasanya possessive pronoun juga kegunaannya tidak sekaku possessive adjective. Kalau untuk possessive adjective
untuk possessive adjective itu kata sifat yang artinya harus selalu bersanding dengan kata nouns atau yang disifati, sedangkan possessive pronoun yang tadi gitu. Untuk pertanyaan nomor 3 kan itu kapan menggunakan where question. Where question itu digunakan ketika seseorang saat ingin bertanya sesuatu kepada orang dan orang tersebut harus memberikan jawaban. Contohnya kayak sekarang kalian nanya ke teman kalian, kalian udah makan, pasti kan dijawabnya langsung hari itu juga. Jadi itu where question itu seperti itu. Terus selanjutnya yang pertanyaan terakhir kan tadi apakah simple present tense menggunakan to be. Jadi simple present tense itu memakai to be, tapi nggak semuanya harus ada kata nominalnya atau noun. Kata nominalnya itu kan ada he, he, she, it gitu. Jadi contohnya kayak I am a student, I'm wearing white shoes, terus kayak I'm wearing a shirt gitu. Oke, jadi kesimpulannya dari presentasi kami mengenai pronouns, simple present tense, dan where question adalah pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk mengganti kata benda atau noun. Simple present tense dalam penggunaan berfungsi untuk menyatakan fakta, kebiasaan, dan juga kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dan where question digunakan ketika seseorang ingin bertanya sesuatu kepada orang lain dan orang tersebut harus memberikan jawaban. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.